Saudara-saudara, jalan spiritual yang berikutnya setelah ritual suci adalah aksi. Betapapun ritual itu memegang peran penting dalam kehidupan bergereja, namun ritual bukanlah satu-satunya jalan menuju Tuhan. Ada yang disebut dengan aksi. Ketika kita berbicara tentang aksi, maka kita berbicara tentang pengalaman. Dan bukankah sebelum manusia itu menjalankan ritual, entah tradisi, budaya maupun agama, yang lebih dulu dialami manusia adalah pengalaman hidup itu sendiri. Dan dalam pengalaman berinteraksi dengan orang lain, di situ pula kita bisa berjumpa dengan Allah. Kalau kita mau bercermin dari sosok Yesus yang kita sembah, bukankah dalam kitab Injil terkhusus begitu nyata bahwa Yesus menyeimbangkan antara ritual dan aksi? Memang Yesus diceritakan beberapa kali masuk dalam bait Allah, beberapa kali masuk dalam rumah ibadat. Ia beberapa kali juga mengajar di tempat-tempat ritual itu. Yesus pun menjalankan ritual tradisi budaya Yahudi misalnya. Namun nampaknya yang menjadi penekanan bagi penginjil bukanlah ketika Yesus berada di tempat-tempat ritual keagamaan. Namun ada sangat banyak kisah menyentuh di mana Yesus belusuan, Yesus berjumpa dengan orang-orang yang miskin, yang sakit, yang tersisih, yang kecil, dan Yesus melakukan berbagai macam aksi. Aksi yang paling terkenal barangkali adalah mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Entah itu membangkitkan orang yang sudah mati, entah itu menyembuhkan orang-orang yang sakit, entah itu mengusir roh-roh jahat, ataupun mengubah air menjadi anggur, mukjizat memberi makan ribuan orang, meredakan badai, dan lain sebagainya. Namun bagi saya, aksi Yesus bukanlah sekadar mukjizat yang fenomenal. Aksi-aksi yang seringkali dilihat sederhana pun adalah aksi yang berarti dan bermakna. Misalnya ketika Yesus mengampuni orang yang berdosa. Misalnya perempuan yang kedapatan melacur, Yesus tidak menghukum, melainkan mengampuni. Itu adalah aksi yang berarti bagi perempuan, aksi yang berarti dalam rangka mendidik banyak orang yang menyaksikan adegan itu. Atau adegan Yesus yang menjumpai Zakheus yang nangkring di atas pohon, lalu Yesus mau singgah menumpang di rumah Zakheus yang dianggap berdosa. Aksi Yesus yang mengajak bicara, bertamu, itu pun merupakan aksi yang berarti pada saat itu. Atau Yesus yang beraksi dengan mengajak bicara perempuan Sirofenisia. Yesus yang menjangkau orang-orang yang tersisih, yang dianggap berbeda, yang dianggap berdosa. Kepada mereka semualah Yesus hadir dan menyapa, juga menolong dengan aksi yang nyata. Nah, saudara-saudara, jikalau kita sebagai gereja mengakui Yesus sebagai juru selamat, bahkan Yesus sebagai teladan, bukankah semestinya kita pun perlu menyeimbangkan antara ritual dan aksi? Ada banyak orang merasa tersentuh dan bisa merasakan Allah justru ketika berada di luar tempat ibadah, bukan di forum-forum ritualistik, melainkan ketika terjun langsung dalam kehidupan nyata. Banyak orang merasa tersentuh ketika menolong orang-orang yang terpinggirkan, ketika menolong korban bencana, ketika menjumpai orang-orang yang miskin, orang-orang yang menderita. Di sanalah banyak orang sebenarnya juga sedang berjumpa dengan Tuhan. Maka aksi diakonia menjadi bagian yang tak terpisahkan bagi gereja.
Saudara-saudara, Yesus pernah bersabda ketika menggambarkan bagaimana penghakiman kelak. Sang Raja itu akan datang dalam kemuliaan, memisahkan orang-orang seperti gembala memisahkan domba dan kambing, sebelah kanan dan sebelah kiri. Kriteria yang dipakai adalah ketika Yesus lapar, orang-orang itu memberi makan, haus memberi minuman. Ketika Yesus telanjang, mereka memberi pakaian. Ketika di dalam penjara, mereka mengunjungi. Ketika orang asing, memberikan tumpangan. Lalu orang itu bertanya, kapan guru kami melakukan itu? Yesus menjawab, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Yesus menegaskan segala sesuatu yang kamu lakukan. Jadi aksi melakukan secara nyata menjadi ukuran yang sangat penting dalam kehidupan. Yesus juga pernah bersabda, bukan orang-orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan semua orang yang melakukan kehendak Bapa. Sekali lagi, melakukan menjadi bagian yang penting. Rasul Paulus pernah bersabda, tinggal ketiga hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Lagi-lagi soal tindakan, bukan sekadar iman, pengharapan, namun kasih. Saudara-saudara, aksi menjadi penting, dan dunia ini butuh banyak aksi yang memulihkan, yang merangkul, yang membangkitkan semangat, yang memberikan harapan-harapan. Meskipun ritual itu sangat penting dan tetap harus dipertahankan, dikembangkan, namun jangan lupa untuk juga beraksi. Entah aksi pribadi kita masing-masing maupun aksi kita dalam komunitas. Di dalam aksi, kita juga bisa berjumpa dan mengalami Allah. Bunda Teresa pernah berkata, ketika ia membasuh, merawat, menolong orang-orang yang tersisih, yang sakit kusta atau lepra di Kalkuta, India, ia menghayati bahwa yang sedang ia basuh, yang sedang ia tolong adalah Yesus sendiri. Yesus yang hadir dalam diri orang-orang yang miskin. Selamat beraksi, Tuhan memberkati. Amin.